Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh-soleha? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, anak-anak ibu yang soleh-soleha. Hari ini kita akan belajar IPA di kelas 4 pembelajaran ketiga. Nah, sebelum ke pembelajaran, ayo kita berdoa bersama dulu membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak ibu yang soleh-solehah, sebelumnya minggu kemarin kita sudah belajar mengenai tentang bunyi dan sumber bunyi. Bagaimana ya sumber bunyi itu terdengar? Nah, di sini Ibu akan membahas materi tentang perambatan bunyi. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. Yang kedua, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi. Nah, di pembelajaran ketiga ini, Ibu akan membahas mengenai perambatan bunyi dan pemantulan bunyi. Ada yang tahu tidak perambatan bunyi itu apa? Perambatan bunyi adalah peristiwa merambat suatu gelombang longitudinal melalui suatu medium, di antaranya zat padat, cair, dan gas. Jadi, bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, cair, dan gas. Namun, bunyi itu tidak dapat merambat di ruang hampa. Hal ini dikarenakan ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambat bunyi. Coba, tadi Ibu sudah menyebutkan apa saja medium perambatan bunyi? Medium perambatan bunyi yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga adalah gas. Nah, di sini ada gambar 1, benda padat. Gambar 2, benda cair. Gambar 3 adalah gas. Nah, pada benda padat di sini ada 2 orang laki-laki melakukan percobaan melalui benda padat. Nah, benda padat di sini adalah meja. 1 orang yang di ujung memukul meja dan 1 orang yang mendengarkan suara perambatan bunyi. Nah, bunyi dapat merambat media padat meja. Bunyi ini merupakan contoh bunyi benda padat, sehingga bunyi dapat terdengar di telinga kita. Contoh kedua adalah benda cair. Benda cair ini adalah, perhatikan pada gambar nomor 2 ini, benda cair ini adalah siapkan ember dan air, ketukkan batu pada ember melalui air. Nah, pada contoh benda cair ini, suara merambat melalui air di dalam tong air termasuk benda cair. Selanjutnya gambar ketiga, di sini ada yang memainkan angklung ya. Nah, di sini adalah contoh dari bunyi dapat merambat melalui gas. Nah, gas angklung ini karena bunyi dapat melalui udara, maka masuk ke telinga kita. Nah, udara ini adalah salah satu contoh benda gas. Ketika musik angklung ini digoyangkan, maka angklung ini bunyinya itu melalui udara masuk ke telinga kita. Udara ini adalah salah satu contoh dari benda gas. Selanjutnya, Ibu akan membahas pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi adalah peristiwa memantulnya suatu gelombang longitudinal terhadap dinding pantul. Kemudian, gelombang longitudinal tersebut menyebar. Bagaimana suara bunyi pantul ini? Nah, keras bunyi lemahnya bunyi pantul tergantung dari cepat rambatnya bunyi antara jarak pendengar dengan dinding pemantul. Nah, di sini ada pun macam-macam bunyi pantul.
Di antaranya yang pertama bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yang kedua adalah gaung, dan yang ketiga adalah gema. Nah, sini Ibu akan membahas dulu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga bunyi asli ini terdengar lebih keras. Nah, di sini ada contoh ketika bola basket dimainkan, maka bunyi aslinya itu sehingga bunyi aslinya itu terdengar. Nah, bunyi pantul ini terjadi jika jarak antara sumber bunyi dan pendengar dekat dengan dinding pantul sehingga bunyi dipantulkan dengan sangat cepat. Untuk lebih jelasnya, coba lihat pada gambar 1, 2, dan 3. Nah, ketika jam tangan atau jam beker di sini berbunyi, maka akan terdengar di tabung suara kedua. Maka terjadilah bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Selanjutnya adalah gaung. Apa sih yang dimaksud dengan gaung? Gaung adalah pemantulan yang muncul bersamaan dengan bunyi asli atau bunyi asalnya, sehingga bunyi asli tidak dapat terdengar begitu jelas. Dapat terjadi apabila jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantulan cukup jauh. Contohnya gedung, bioskop, dan studio musik. Nah, anak-anak ibu yang soleh-solehah, peristiwa gaung ini dapat terjadi dalam sebuah gedung yang tidak ada peredam suaranya. Yang mengurangi atau menghilangkan gaung, diperlukanlah bahan peredam suara diantaranya yaitu gabus, kapas, wol, dan kardus. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas gema. Nah, gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai terdengar. Bunyi pantul ini terjadi apabila jarak sumber bunyi dan pendengar jauh dari dinding pemantul. Contohnya saat kita berteriak di tebing atau di gua. Misalnya, contohnya ketika di tebing itu kita manggil seseorang, maka suaranya itu terpanggil dalam ketukan 2 kali. Misalnya, awo, awo, awo. Nah, di situ ada terjadinya gema ya. Selisih waktu antara bunyi asli dan bunyi pantul merupakan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak bolak-balik dari sumber bunyi. Selanjutnya hukum pemantulan bunyi. Yang pertama yaitu bunyi pantul dan bunyi datang terletak pada suatu bidang datar. Yang kedua, besar sudut pantul sama dengan sudut datangnya. Selanjutnya, manfaat bunyi ada 5 diantaranya untuk mengukur kedalaman laut, yang kedua untuk mengetahui kedudukan benda dalam laut, yang ketiga untuk mendeteksi keretakan pada logam, yang keempat untuk USG. Nah, mari kita simpulkan yuk anak-anak ibu yang soleh-solehah. Barusan kita udah belajar perambatan bunyi. Nah, bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, diantaranya benda padat, cair, dan gas. Namun, bunyi dapat merambat di ruang hampa. Perbedaan gaung dan gema. Pada gaung, mengganggu bunyi asli sehingga tidak jelas. Sedangkan gema tidak mengganggu bunyi asli. Nah, terus pada gaung, pemantulan bunyi datangnya sebagian bersamaan dengan bunyi asli, sedangkan pada gema bunyi pantul datangnya setelah bunyi asli atau beberapa saat setelah bunyi asli. Baik, anak-anak ibu yang soleh-solehah, Ananda tugasnya menyimak materi yang baru ibu sampaikan dan mencatat materinya. Cukup sekian pemaparan materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.